Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salekti, NIM S19075 dari kelas S19D. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sex education. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik, pagi sus. Perkenalkan, saya Perawat Fitri Salekti yang berjaga pada jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu ini dengan adik siapa? Dinda. Baik, Dik Dinda. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sex education. Sebelumnya saya akan mengontrak waktu terlebih dahulu ya. Ya sus. Kurang lebih selama 5-10 menit. Ya sus. Untuk menjelaskan kepada adik materi tentang sex education. Nah, tujuannya itu untuk membantu adik memahami tentang seks sebelum nikah dan pranikah. Ya sus. Apakah adik sudah bersedia? Bersedia sus. Baik, langsung kita mulai saja ya, Dek. Ya sus. Sebelumnya, apakah adik sudah mengetahui apa itu tentang seks? Ya sus. Apa itu? Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Sudah benar ya. Ya sus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara luas. Kalau ada poin-poin penting, bisa dicatat ya, Dek. Ya sus. Ini bukunya. Langsung saja ya, Dek. Ya sus. Tujuan khususnya untuk membekali dan meluruskan pengetahuan serta pemikiran adik tentang pengetahuan seks yang benar. Langsung saja, gender dan seks itu ada perbedaannya. Untuk gender yaitu suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Sedangkan seks merupakan kensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Yesus. Nah, contohnya itu jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina. Seks pranikah itu harus dihindari karena dapat membuat kecanduan ya, Dek. Yesus. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah. Mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal yang luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Yesus. Tidak masalah jika pasangan tersebut sudah menikah, karena hal itu diperbolehkan, bahkan bisa mendapatkan pahala. Yesus. Namun bagaimana jika dilakukan sebelum menikah? Nah, banyak wanita yang akhirnya terjerumus lebih dalam. Awalnya hanya ingin coba-coba dan dipaksa pacarnya. Namun lama-kelamaan justru tidak ada lagi rasa takut dan malu. Nah, hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Kesehatan reproduksi dan HIV. Nah, untuk kesehatan reproduksi, keadaan di mana sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Sedangkan HIV, dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Nah, virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Nah, jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan melemah. Kemudian infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang biak dan menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS. Nah, AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Nah, pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS ya, Dek. Yesus. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangbiakan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Ya, gitu ya, Dek. Yesus. Nah, yang selanjutnya itu mengenai hak seksual atau hak reproduksi. Nah, hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, dan untuk memperoleh informasi, dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar
tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perilaku sewenang-wenang dan kekerasan. Ya, tentang kepuasan. Nah, kepuasan itu meliputi pemahaman bahwa seks harusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Nah, yang terakhir ada KBG, yaitu kekerasan berbasis gender. Nah, artinya itu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksual tertentu. Nah, jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau bermaksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual, maka itu KBG artinya. Begitu ya, Dek? Baik, Dek, untuk materi tentang seks itu saja ya. Apakah bisa dimengerti dan jelas? Sudah, Sus. Baik, Dek, jika jelas saya akan beri pertanyaan ya, Dek. Kalau tadi adik mendengarkan dengan baik, pasti adik tahu apa itu tentang KBG. Nah, coba jelaskan. KBG adalah kekerasan berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksual tertentu. Baik, sudah benar ya, Adik? Baik, Dek, jadi kesimpulannya tentang materi kali ini agar adik bisa meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks pranikah dan belajarlah dan patuh akan agama. Jangan lupa carilah teman yang mendukung dalam kegiatan dan aktivitas yang positif, dan agar semua itu menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah. Setelah Kakak beri materi tentang seks tadi, apakah adik lebih mengetahui tentang seks secara luas? Ya, Sus, saya jadi tahu tentang seks secara luas dan memahaminya. Alhamdulillah ya, Dek sudah tahu. Ya, Sus. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan materi kali ini ya, Dek. Ya, Sus. Semoga bermanfaat. Ya, Sus. Sekian dari saya. Terima kasih ya, Dek. Ya, Sus. Selamat pagi. Pagi.